pilihan saya pagi-pagi sarapan bubur ayam. Kalau Pak Dubes Cakar ayam. ayam. Jadi kita ini orang zaman dulu ya. Rawon. Hah? Rawon. Di Palembang kok ada rawon? Kopi. Martabak udah selesai. Saya laksa sama martabak udah selesai. Lanjut sarapan kita. Ah? Udah makan dulu. Ayo sarapan. Hah? Sudah makan sono. Nih. Yuk, makasih ya. Saat Pak bilang, Pak ngeplok ya Pak? Ya, tahu lah dia ngeplok. Kita balik ke Jakarta nih Pak Dubes. Yap. Pagi ini balik. Balik tugas lain lagi di Jakarta. Jadi kalau melihat perkembangan moral anak-anak bangsa hari ini Pak Dubes. Nah, ini Pak Dubes. Menurut Pak Dubes itu zaman kita dulu ketika diajarkan pendidikan moral Pancasila. Nah, hari ini kan nggak diajarin tuh PMP. Menurut Pak Dubes itu gimana sih baiknya hari ini itu pendidikan kita setelah melihat moral anak bangsa hari ini? Nah, Ya, persoalan mendasar itu adalah pada zaman sekarang arus informasi melalui media sosial kan sudah tidak terbendung lagi. Segala macam konten-konten negatif itu bisa diakses oleh anak-anak kita melalui media sosial. Sementara itu pembekalan kepada anak-anak kita melalui jalur resmi jenjang pendidikan tentang pendidikan moral ini kan makin hari makin berkurang. Kalau nggak salah sekarang istilahnya kan pendidikan karakter bangsa atau apalah namanya. Nah, ini menurut saya tidak secara detail memberikan contoh, menerangkan tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti yang dulu pernah diajarkan pada masa-masa lalu yang dikenal dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman dan penghayatan Pancasila itu kan berisi tentang pasal-pasal atau berisi tentang ayat-ayat yang secara detail memberikan contoh-contoh apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak atau oleh diri kita. Misalnya jangan mencubit kalau tidak mau mencubit, ya kan? Jangan mencubit kalau tidak mau dicubit, ya kan? Kemudian misalnya kalau kita melihat ada sampah di jalan, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa kan itu. Secara rigid dulu itu diajarkan kepada kita semua. Sehingga ketika seseorang atau anak-anak itu ingin berbuat sesuatu, dia akan teringat bahwa oh ini tidak boleh, oh ini boleh kan gitu. Dan itu membekas sebenarnya. Dan sekarang ini kan tidak lagi. Sekarang ini pendidikan moral ini kan lebih cenderung diserahkan kepada orang tua masing-masing. Di sekolah hanya mengajarkan secara sekilas. Kemudian pendidikan agama juga tidak sampai dengan sedetail itu. Karenanya sangat risau saya generasi muda yang akan datang ini akan hancur dan terpecah belah. Indonesia akan terpecah belah. Persatuan kita, kebinekaan kita, penghormatan kita terhadap suku, agama dan ras ini menurut saya akan terkoyak-koyak di masa yang akan datang. Karena anak-anak kita tidak lagi dibekali oleh pendidikan moral
yang menyatukan hati, pikiran, dan perasaan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, dan satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Kita harus hidup damai dengan tetangga kita, kita harus hidup damai dengan berbagai macam orang di sekitar kita. Makanya ketika kemudian ada rencana untuk menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila, saya rasa harus secepatnya dilaksanakan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pendidikan moral Pancasila atau P4 pada masanya. Kalau memang pada waktu itu dianggap metodologi pengajarannya misalnya memaksa, atau metodologi pengajarannya misalnya tidak tepat atau kurang demokratis, ya metodologinya saja yang dirubah. Negara ini kan sesuatu traumatiknya kadang-kadang berlebih-lebih juga. Bahannya bagus, materinya bagus, isi kontennya bagus. Kalau memang kurang tepat di dalam penyebarannya, ya itu yang diperbaiki. Itu yang didandani sesuai dengan zaman kekinian, sesuai dengan metode zaman now. Bukan kemudian semuanya dihilangkan, diganti hal yang baru, yang dipersingkat, yang akhirnya tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Jadi pada prinsipnya saya ingin menegaskan untuk kesekian kalinya, generasi muda yang akan datang, anak-anak sekarang ini, Indonesia kedepannya berpotensi akan terpecah belah apabila pendidikan moral Pancasila tidak diajarkan lagi. Konsekuensi dari penyebaran konten-konten kekerasan, konten-konten negatif di media sosial, apapun jenisnya, berpotensi akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang rawan akan perpecahan, rawan akan kekerasan, rawan akan kerusakan moral. Ironisnya, masih banyak orang yang tidak setuju pengajaran pendidikan moral Pancasila diajarkan, tetapi mereka tidak bisa mencegah pendidikan amoral melalui media online, mulai konten-konten media sosial. Mereka tidak mampu cegah itu, dan saya yakin mereka merasakan benar dampaknya kepada anak-anak zaman sekarang. Tapi ketika pemerintah mau mencegah, cegah dini, membekali kembali dengan pendidikan moral Pancasila, masih saja ada orang-orang yang menolak dengan berbagai macam alasan. Ini menurut saya tidak perlu didengarkan orang-orang semacam ini, sehingga pemerintah, Departemen Pendidikan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ayolah selamatkan generasi muda kita, selamatkan anak-anak kita dari kehancuran moral karena media sosial yang negatif, dan perkuat, lindungi anak-anak kita dengan pendidikan moral Pancasila. Hanya Pancasila lah yang akan mampu membentengi, menguatkan apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa mengurangi pendidikan agama yang menjadi faktor tunggal bagi kita semua untuk bisa hidup damai. Faktor agama, pelajaran pendidikan agama menjadi faktor yang teramat penting dalam kehidupan kita sehari-hari yang diajarkan di rumah. Tapi dalam kehidupan sosial yang nyata, maka pendidikan moral Pancasila harus diajarkan kembali, harus ditanamkan kembali ke anak-anak sedetil-detilnya. Kalau tidak ingin generasi muda kita ke depan akan hancur berantakan. Itu aja pesan saya. Jadi PMP, saran Pak Dubes itu diajarkan kembali di sekolah-sekolah. Ya. Nah, P4 juga nanti mungkin diadakan lagi Dengan metodologi kekinian, perbaruan. Dulu aja semestinya harus sudah kekinian, Mas. Zaman saya itu saya juga merasa tertekan mengikuti P4 itu. Ketika saya masuk di perkuliahan, kita kan pertama kali itu mesti ikut P4 itu. Dengan syarat-syarat kalau nggak ikut P4 nanti nggak boleh kuliah, bla bla, harus pakai pakaian putih hitam lah, harus begini begitu. Saya potong pertanyaan nih. Waktu itu tertekan.
Saya merasa tertekan mengikutinya, tapi saya ikuti. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda bisa seperti sekarang ini jangan-jangan juga karena Anda waktu itu ikut pendidikan moral Pancasila, penataran P4 walaupun dengan tertekan. Iya. Mungkin kalau waktu itu Anda tidak ikut metodologi itu dan dibebaskan, mungkin Anda tidak seperti sekarang. Iya, itu Nah, maksud itu. saya. Saya menyampaikan saya tertekan itu dengan terpaksa mengikuti itu. Maksud saya di zaman itu saja metodenya sudah saya rasa tidak cocok dengan zaman saya. Nah, apalagi metode itu diterapkan hari ini. Mungkin metodenya, cara pengajarannya yang sudah harus kekinian, ya kan? Nah, juga kita melihat bangsa kita ini sering apa? Kayak kalau tidak menyukai seseorang figur, seolah-olah semua yang dilakukan oleh figur itu menjadi salah gitu. Iya. Kan Orde Baru itu kan ketika reformasi semua yang dilakukan oleh Orde Baru itu dianggap salah. Maka sistem pendidikan pun dirubah. Iya. Ya kan? Betul. Sebenarnya kan yang pendidikan moral Pancasila P4 itu kan dipertahankan kalau Betul. memang itu bagus. Jangan Betul sekali. ketika reformasi semua anti dengan apa yang namanya Orde Baru. Ya. Jadi dianggap P4. Habis itu apa? PMP itu ciptaan Pak Harto yang mesti diberangus. Iya. Itu. Coba sekarang kita lihat hujatan-hujatan haters, ya kan? Kemudian adu domba, pecah belah di Twitter, di Instagram, di YouTube. Semua orang bebas berbicara, menghujat seolah-olah dirinya lah yang paling benar. Nah, kenapa dia melakukan semacam itu? Karena memang dia tidak merasakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah. Salah dalam artian agama jelas mengatakan itu salah, perbuatan yang tidak diizinkan. Tetapi secara real, secara detail menjelaskan bahwa itu adalah sebuah bentuk pelanggaran moral, melanggar apa-apa, itu kan penjelasan detailnya kan ada di pendidikan moral Pancasila, khususnya penataran P4 kalau pada zaman dulu. Karena memang dia secara rinci menjelaskan itu semua. Bahwa kita harus berbuat baik, contohnya ini itu jelas. Bahwa kita tidak boleh berbuat tidak baik, contohnya ini jelas. Mudah dicerna, mudah dipahami, contohnya real dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang benar, kewajiban ikut pada waktu itu yang disyaratkan dengan ketentuan kalau nggak ikut akan mengakibatkan demikian. Itulah yang harus diperbarui, itulah yang harus disesuaikan dengan zaman kekinian. Dibuat mengasihkan, maksud Dibuat saya. mengasihkan, ya kan? Ya, sehingga tidak ada keterpaksaan. Ya sekarang ya kayak gitu. Kita baru diskusi, ada yang orang setuju, tidak setuju, udah marah-marah, udah mengatakan ini kembali ke zaman Orde Baru, ya kan? Nah sekarang zaman konten-konten media sosial begitu amora merusak segala macam-macam, siapa yang bisa mencegah? Kalaupun ada sesuatu yang tidak bagus, di take down kan telat juga, sudah nyebar kemana-mana. Satu di take down tapi udah di download sama yang lain disebarkan kembali kan gitu. Nah, saya kira itulah yang dapat saya katakan. Saya menyetujui sekali apabila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ya, BPIP bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Kebudayaan, dengan universitas-universitas, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, duduk bareng mencari metodologi yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan secepatnya diterapkan. Nggak kurang akal, nggak kurang metodologi yang bisa kita kembangkan. Betul. Tapi jangan berlama-lama. Sebentar. Jadi hari ini kita di sekolah itu ada yang namanya, nih saya baca raport anak saya nih, namanya ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, mungkin judulnya tetap Ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. ya, ini kan pendidikan Pancasila Ya, dan tapi kita lihat kewarganegaraan, kenyataannya. gitu loh. Kita lihat Hari kenyataannya. ini. Kenyataannya apa yang terjadi dengan pendidikan yang diajarkan itu? Itu kan sudah, kalau menurut saya sudah berkurang banyak dibanding dengan zaman dulu. Nyatanya tidak mampu mencegah anak kita untuk mengakses, tidak mampu mencegah anak kita untuk tawuran. Anda bayangkan sekarang anak sekolah tawuran itu yang dibawa apa? Pedang, rantai, tombak, pisau. Ini antar anak sekolah janjian kok untuk tawuran coba.
Janjian antara anak sekolah untuk tawuran membawa senjata tajam. Yang dihadapin ini penjajah, yang dihadapin musuh, atau apa? Sesama anak sekolah. Yang ada niat itu ketemu untuk saling bunuh. Apa yang diajarkan di sekolah? Apa yang diajarkan oleh lingkungan? Semuanya ternyata kan tidak mampu mencegah perbuatan anak-anak kita, sebagian tadi melawan kekerasan sejak dini. Artinya kan itu ada suatu kegagalan di dalam pendidikan yang terbaru tadi juga. Makanya perlu dievaluasi. Dievaluasi dengan bagaimana apa yang sudah dulu diajarkan yang baik, ya kenapa harus dihapus? Jangan malu-malu lah, nggak usah gengsi-gengsi untuk kembali lagi dia terapkan. Metodologinya saja diperbaiki. Itu loh. Jangan gara-gara kita reformasi dianggap orde baru semua salah. Gengsi. Tuh. Tapi juga memang tidak boleh mengklaim dirinya paling Pancasilais, mengklaim dirinya paling mengerti tentang Pancasila, nggak boleh. Makanya saya bilang tadi, Pancasila ini diajarkan kembali, pendidikan moral Pancasila ini dengan mendudukkan kembali para tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ya kan, TNI, Polri, kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Pendidikan, dan lain-lain. Duduk bareng menciptakan metodologi baru. Jangan dikooptasi sendiri oleh satu pihak yang mengatakan dia yang paling berhak untuk mengajarkan dan membuat kurikulum baru tentang Pancasila. Nah, ini yang tidak boleh. Nanti kalau begitu lagi akan terjadi kontroversial lagi dan akan terjadi perbedaan pandangan yang tajam lagi. Jadi sekarang sudah waktunya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ajarkan kembali pedoman penghayatan pengamalan Pancasila dengan metodologi baru yang kekinian. Cegah dini kehancuran generasi muda kita, mengkoyak persatuan kita dan nasionalisme kita di masa datang dengan mengajarkan kembali pendidikan moral Pancasila dan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Mudah-mudahan Indonesia akan tetap kuat, akan tetap bersatu dalam kebinekaan dan persatuan kita sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Terima kasih. Merdeka. Pesan Merdeka. kami. Iya.